KPI Fiters, kita ketemu lagi di seri podcast Fit Journey KPI Fit 2023. We are so excited today because kita kedatangan dua orang talent Fit Journey dan Dr. Andi. Halo. Tentunya Dr. Andi ini adalah suhu dari program Fit Journey KPI Fit 2023. Terima kasih Mbak Alfania Sari, Mbak Karisma, dan juga Dr. Andi Kurniawan, Sama-sama, Dok. spesialis kedokteran olahraga. Oke, kayaknya ini hari ini lain ya kita ya. Biasanya cuma berdua sama narsum nih saya, tapi hari ini kita bawa teman-teman yang benar-benar Influencer. Bahkan saya aja terinfluence loh sama teman-teman. Oh, I learn so much. Beneran, serius gue. Maksudnya I learn so much from you, gitu kan. Bener-bener feeling bener-bener kayak ya ampun, ini sesuatu yang baru banget buat kita gitu ya kan. Dan juga mungkin di KPI ya, dan menurut saya you both should be proud of yourself gitu kan, karena ini adalah jalan yang nggak mudah ya, Dok Andi ya. Betul. Hari ini kita akan ngomongin tentang changing your life. Yeah. Gitu ya. Changing your life itu it could be bad, it could be good. Nah, kita akan bahas tentang how to change your life to be better. Yes. Kita tahu ya Dok, semua orang itu pengen sehat gitu ya. Pengen prima, pengen sehat, pengen sukses gitu ya, pengen punya karir yang baik, terus punya keluarga yang bahagia gitu ya. Tapi nggak semua orang berani menjalani apa yang disebut dengan suatu proses perubahan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Betul. Ya kan? Betul banget. Nggak semua orang berani untuk melangkah, karena kadang-kadang pikiran kita itu mempengaruhi keberanian kita gitu. Ya kan? Sometimes gitu, pikiran bahwa we can fail gitu kan, that failure itu ada di depan mata kita, itu membuat kita menjadi takut untuk mengubah hidup kita. Makanya saya bilang nih, teman-teman ini sungguh-sungguh one of a kind ya. Nggak semua orang bisa menjalani apa yang dilakukan oleh Mbak Nia dan juga Mbak Mevi. Nah, sebelum ini kita tanya sama suhu, kita tanya dulu pengalamannya Mbak Nia dan Mbak Mevi dalam 2 bulan menjalani program Fit Journey ini ya. Monggo Mbak Nia, silakan. Ya mungkin aku dulu ya, ntar nyusul Mbak Mevi. Halo semuanya, selamat pagi, semangat pagi para perwira. Senang banget ini kita diundang ya Mbak Mevi ya. Ini memang podcast yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh perwira ya, karena saya juga awalnya gimana ya, bisa nggak ya gitu ya, karena memang yang sebelumnya itu pokoknya yang namanya kita makan itu cuma ada 2, enak sama enak banget, itu aja udah itu aja, pokoknya semuanya tuh nggak ada yang ditolak-tolak lah ibaratnya gitu. Nah terus kemudian ada program ini KPI Fit, saya ya khususnya tuh sangat bersyukur banget lah pokoknya. Memang pas banget sih sebetulnya sebelum program ini dimulai, saya tuh sebetulnya udah ada niat sih Dok. Niat ya, tapi niat kalau nggak ada supportingnya kayaknya juga kadang maju mundur, karena sebetulnya yang dulu pun juga pengen banget, tapi kadang-kala tuh godaan tuh banyak banget gitu ya, bukan banyak lagi tapi banget gitu. Karena di kantor pun juga ya banyak banget tuh makanan enak ya Mbak Mevi ya. Nah terus akhirnya ketika saya join gitu ya, pada awalnya bisa nggak ya gitu ya. Terus saya mikir ini kapan lagi gitu kan, kalau nggak sekarang gitu. Dan memang kita harus, kuncinya sih komitmen sih Dok, komitmen konsisten gitu ya. Nah itu sih sebetulnya memang selama 2 bulan perjalanan ini sempat naik turun ya, itu nggak dipungkiri ya Dok Andi juga ya. Kadang-kala kita juga kayak bosan nih gini mulu gitu, makanya sehat ya. Sekarang kita konsumsinya kan juga dimonitor, Dokter Andi juga, ada Dokter Gizi juga, ada Dokter Putri ya. Kita tiap hari juga ada laporan gitu ya. Kita ada intinya kita tetap dijagain lah. Ibaratnya kita juga melakukan itu sesuai dengan arahan dari dokter, menu-menunya gitu ya. Emang kadang kalau dipikir kayaknya ribet ya gitu ya, tapi
jangan khawatir gitu. Memang kita kalau mau mulai sesuatu itu kan memang ada usaha ya, nggak ada semuanya tuh instan gitu kan. Saya ingat banget loh dokter Pipit tuh pernah bilang kita sampai jadi sekarang itu tuh bertahun-tahun loh gitu kan, ya 1-2 hari loh. Jadi kalau kita mesti ngerubah ke posisi semula ya, maksudnya yang sebelum dulu gitu ya, maksudnya pas zaman dulu itu masih ya semuanya bisa dibilang hijau semua gitu ya, tingkat kesehatannya. Nah itu memang butuh waktu gitu. Dan itu tadi kuncinya saya bilang di awal tuh konsistensi. Karena tanpa konsistensi itu semua akan fail gitu. Dan kebetulan juga di kantor ataupun di rumah support sistemnya tuh oke banget gitu ya. Misal di kantor nih, saya agak cheating dikit karena juga pengen ya dok yang berbau licin-licin gitu kan gitu. Itu ntar udah ada yang ngingetin, katanya ikut KPV, makanya begitu gitu. Udah deh gitu. Oke, tadi kadang pakai alasan, kan aku tadi belum sarapan. Ya tapi itu ya kembali lagi, terus akhirnya kita udah oh iya kita harus komit nih dengan awal gitu. Ya akhirnya dengan begitu memang butuh waktu sih itu tadi ya, gak gampang seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Kita butuh konsistensi, waktu juga. Nah itu lama-lama nanti kita akan terbiasa dengan gaya hidup yang baru. Iya, benar banget. Udah ada beberapa kata kuncinya nih dok ya. Satu konsisten, yang kedua tadi itu naik turun dan tidak mudah gitu ya kan. Jadi kalau ada yang mau jualan mudah gitu jangan dibeli di sini ya. Betul, benar banget Mbak Nia. Dan sebelumnya ya untuk teman-teman ketahui nih bahwa sebelum kita mengadakan rekrutmen untuk talent journey ini, kami juga melakukan wawancara nih, interview gitu kan. Dan dari situlah kami mendapatkan bahwa memang talent ini mereka nggak ordinary people dong. Mereka memang betul-betul orang yang punya keinginan kuat ya, punya keinginan kuat. Dan terus terang nih ya Mbak Nia, Mbak Melvi, aku ada ininya nih, ada sombong-sombongnya nih sama teman-teman subholding lain gitu ya. Jadi kan kita capture foto makan gitu kan, foto makan, foto step kayak gitu setiap malam gitu kan, foto snack dan sebagainya. Itu from the very first day aja aku udah lihat teman-teman itu benar-benar udah punya insight bahwa oh gue mesti berubah nih, ya kan. Ntar deh kita lihat lagi tuh foto kita dari hari pertama sampai yang hari ini gitu ya kan. Itu bener, walaupun memang masih ada kekurangan di awal gitu ya, tapi kita udah bisa lihat di situ ya. Maksudku tuh benar-benar teman-teman tuh berubahnya, mindsetnya itu berusaha untuk merubah mindsetnya itu tuh cepat banget gitu loh. Sampai ya aku rada sombong gitu sama subholding lain, teman-teman health subholding lain, aku liatin gitu kan, nih teman-teman aku nih talent-talentnya KPI Fit nih makanya udah keren banget gitu ya kan. Dan percayalah bahwa itu tidak mudah ya dok ya. Iya. Makan beneran ya, gaya makan seperti yang dilakukan oleh teman-teman saat ini dan semakin baik nih sama sekali bukan hal yang mudah ya kan. Siapa yang bisa makan putih telur setiap pagi cuma ditambah selada gitu ya kan, dan padesin ya kadang-kadang makanya cuma sayur direbus gitu doang dong, karena itu sebetulnya udah ada cita rasanya ya, walaupun udah manis ternyata gitu kan. Ya harus berubah mindset sih dok. Emang kalau di mindsetnya tetap begitu emang nggak bisa masuk gitu makanan sih. Bener banget gitu. Kan ya saya bilang kan ini benar-benar bahkan untuk orang yang nggak mengalami kelebihan berat badan pun ini nggak mudah gitu ya kan. Yang biasa konsumsi cemilan-cemilan kayak potato chips atau apalah ya kan, chips dan minuman manis ini nggak mudah loh. Tapi betul ya kan. Dan saya tahu deh bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Karena saya alumni juga, alumni kelebihan berat badan gitu ya kan. Makanya saya senang banget melihat progresnya. Nah berikutnya nih Mbak Melvi nih mungkin ceritanya agak lain nih kayaknya Mbak Melvi nih. Wow ini ya kan. Kalau saya berangkat dari hasil MCU, kemudian juga sebenarnya ada niatan juga, cuma maju mundur. Saya mikir udah saatnya sebenarnya kan, pas ada momennya juga. Sebenarnya agak sempat ragu, tapi karena support system tadi ya udah ayo bisa gitu. Daftar terus nyoba,
setelah dicoba gitu dan pertama tuh orang kalau misalnya nggak ada hasilnya pasti nggak akan bergerak. Ternyata ada hasilnya gitu. Sebulan yang paling berasa saya ini alergi apapun, jadi suka bersin gitu ya. Nah itu menyiksa lah, karena selama ini kalau nafas pun kan pasti terus empat, dan setelah itu tuh nggak sama sekali saya ada, ibaratnya kalau ada obat tuh boleh nyebut merek ya, Rhinos sahabat baikku gitu. Ini baru dari Rhinos ya. Ini enggak gitu, saya juga udah sempat diskusi sama dokter juga, oh ternyata tuh ya ngaruh ya, misalnya gula, terus sempat tergoda juga siapa sih kuliner, kan nggak ada orang ya pengen di kamar, kayak bisa pesen GoFood ya. Cuma saya mikir gini, habis itu balik lagi, saya udah ngerasain manfaatnya, terus juga saya kan yang bukan tim medical yang datang ke saya untuk memaksa untuk ikut, tapi saya yang menawarkan diri, saya wawancara, saya bilang siap, kok saya yang nggak bilang nggak bisa gitu. Jadi ya on the track lagi sih, sama support system teman-teman di kantor gitu, di rumah juga. Jadi lebih ke orang nggak akan, kalau saya sih ngerasanya nggak akan gerak kalau belum ngerasa manfaatnya. Jadi tapi untuk mulai gerak itu ya mungkin bikin diri dulu manfaatnya apa sih gitu. Nah, saya goalnya sih manfaat ini. Ya ini bukan menjamin saya, tapi insya Allah lah, maksudnya kan baru 2 bulan ya. Tapi kan udah ngerasa manfaatnya, ya kenapa harus nggak dilepas lagi gitu. Iya. Boleh sebut ini sedikit ya, Mbak Mevi ya. Jadi Dok Andi, Mbak Mevi ini dalam 2 bulan udah hampir kehilangan 10% lemak ya kayaknya ya, lemak tubuhnya ya. Iya kan? Iya ya, yang selama ini disimpan nih gitu ya kan, buat kalau musim dingin gitu ya, Mbak ya. Kalau musim dingin biar anget, biar nggak kekurangan makanan gitu ya. Jadi top banget Mas Dok Andi, kita benar-benar dari 11 itu nggak ada deh ya. Saya rasa yang mereka mau pejuang banget sih menurut aku ya, karena nggak ada tuh yang sampai hari ini bilang, Dok saya nggak kuat, Dok saya nggak mau lanjutin lagi, Dok I give up gitu kan, that's it gitu. Nggak ada sama sekali ya, dengan segala keterbatasan kita. Nah nanti Dokter Andi akan cerita tuh ya kan, gimana sih maksudnya itu, apa yang dialami sama oleh teman-teman ini sebenarnya sesuatu yang normal nggak sih dalam proses life changing mereka ya, untuk dalam konteks ini adalah menurunkan berat badan dan menjadi lebih sehat gitu. Oke. Halo semuanya ya. Jadi pertama-tama pasti saya selalu mengapresiasi dulu apapun yang sudah kita lakukan gitu ya. Mbak Nia, Mbak Mevi, Dr. Pipit juga program ini, karena semua orang bisa membuat program seperti ini, tapi program yang bisa bisa result oriented, terus kemudian mungkin semua orang juga bisa bikin program, tapi juga apakah programnya bekerja atau tidak, berhasil atau tidak, itu tentu saja butuh proses dan butuh banyak hal gitu. Tapi begitu juga dengan teman-teman juga gitu, misalnya Mbak Mevi sama Mbak Nia, semua orang juga bisa besok deh gua mau hidup sehat gitu. Tapi at the end semuanya kembali lagi kan ke individunya masing-masing gitu, bahwa tadi ada konsisten, ada komitmen dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tujuan itu tadi bisa menggerakkan kita untuk kita memutuskan untuk kita berubah menjadi hidup sehat gitu. Sama seperti yang dulu saya pernah cerita, kalau kita ingin merubah kebiasaan yang jelek jadi kebiasaan bagus itu susah banget gitu. Tapi kalau kita ingin mempertahankan kebiasaan baik kita ini terus menerus itu juga susah, perlu proses juga kan, sama menyiramin tanaman juga gitu. Yang tadinya menyabut beringin itu susah gitu ya. Kita udah biasa kayak gitu, kita biasa nonton drakor sambil duduk dan segala macam, sekarang suruh sambil sepedaan atau kurangin duduk dan segala macam, itu sesuatu yang susah gitu ya. Jadi kalau buat saya sebenarnya bicara tentang KPI Fit ini sesuatu yang semua orang ya bisa ikutan, tapi hanya orang-orang tertentu yang mereka bisa berhasil gitu kan, dan itu kita harus kembali ke bahwa tujuannya adalah bagaimana kita membuat habits gitu kan.
mungkin 2 bulan ini teman-teman ada yang berat badannya turunnya baru sedikit, tapi ada juga yang perubahan persentase lemaknya udah besar, turunnya berat badan juga udah besar. Tapi tujuan kita adalah bagaimana kita membuat habit itu menjadi terus menerus buat kita. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah yang menjadi challenge atau yang menjadi semangat saya sama Dr. Pipit adalah bagaimana program ini tuh bisa menginfluence orang lain. Gitu kan. Kalau teman-teman ini Mbak Mevi sama Mbak Nia bisa menginfluence diri sendiri itu udah keren banget. Gak semua orang bisa menginfluence diri sendiri kan, gitu. Dan bisa menginfluence atau bisa berpengaruh positif terhadap orang lain itu adalah a gift gitu. Bahwa itu tuh pemberian dari Tuhan. Gak semua orang bisa gitu. Semua orang mungkin bisa sukses sendiri, tapi ketika membuat banyak orang lain untuk sukses tuh juga nggak semua orang gitu. Nah ini challenge-nya, kita semua ini punya challenge ya, kita untuk sekarang untuk diri kita sendiri, tapi next kita harus bikin orang lain seperti kita gitu. Itu yang buat saya adalah ini tuh keren banget gitu ya programnya. Iya benar. Jadi prosesnya itu yang pertama itu kalau menurut saya memang adalah mengalahkan diri sendiri dulu. Betul. Mengalahkan diri sendiri itu bukan hanya dalam arti bahwa kita bisa untuk menahan untuk oh iya saya harus ini, saya harus olahraga untuk konsisten saja gitu. Tapi jujur terhadap diri sendiri. Ya, kalau tadi Mbak Nia bilang tuh misalnya kan atau Mbak Mevi dan Mbak Nia lah ya, kalau pas lagi sepi nih gitu kan, GoFood enak nih ya kan foto kemarin masih ada, itu aja di capture buat di grup gitu kan, makanya beda ya kita tahu ya tapi ketika kita jujur pada diri kita sendiri gitu ya, bahwa kita mau ke arah mana, kita mau tetap stay di sini atau kita mau untuk jadi lebih baik, itu tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung, ya ada lah environment juga pasti ada pengaruhnya ya, tapi paling penting adalah itu tadi. Dan ketika aku senang banget juga pada waktu ada beberapa nih dok yang stuck gitu ya berat badannya ya, itu nggak ada yang blaming hal lain gitu. Itu berarti kita juga udah bisa jujur sama diri sendiri kan, bahwa oh iya ketika saya stuck gitu ya, ketika nggak sesuai dengan target, pasti ada yang salah nih yang saya lakukan gitu kan, maksudnya itu ya kan, be honest sama diri kita sendiri gitu loh. Mungkin itu dok, jadi ya aku masih terharu loh ini sih. Iya kan sebenarnya kesempatan itu kesempatan itu semua orang pasti punya kesempatan, tapi apakah semua orang itu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, itu lain cerita gitu ya. Jadi tapi setiap orang juga sebenarnya bisa memutuskan untuk menjalankan sesuatu hal yang baik, tapi menjalankan itu dengan konsisten dan segala macam itu juga nggak mudah ya, sama seperti hidup. Terus kemudian tantangannya juga berat ya gitu ya, kalau tantangannya tuh berat banget pasti gitu ya, beban dan segala macamnya. Tapi ya at the end ya kita untuk diri kita kok gitu, untuk hidup kita gitu. Jadi ya saya rasa hidup sehat, kita tuh tujuannya adalah nanti tuh teman-teman kalau nggak olahraga itu rasanya pegel-pegel gitu. Benar. Rasanya kalau nggak makan ini Ada yang hilang ya. Ada yang hilang gitu. Makan tuh sebenarnya gini ya, itu ada sebuah keputusan. Misalnya contoh kita pesen kopi kekinian lah ya. Kita cuman ngomong brown sugarnya setengah aja deh atau less sugar deh. Itu aja tuh sebenarnya sesuatu yang sangat berharga ya, kita mengurangi, dan itu gampang gitu kan. Cuman kan kadang-kadang kembali lagi itu dari sebuah niat gitu, bahwa saya itu mau pesen yang less sugar. Yes. Ya, jadi itu kan dari decision gitu. Dan itu yang harus terbiasa. Sehingga kedepannya ya udah saya selalu less sugar atau no sugar dan segala macam, itu yang paling penting tuh di situ. Karena kalau udah kemanisan rasanya nggak enak. Ada tuh yang gitu kemarin, ya, yang bilang aku makan manis kok udah nggak enak ya sekarang. Ya Ibu Mevi tolong diceritakan. Karena sempat tergoda mau pakai stevia, tapi saya mikir kan latihan manis ya. Iya. Jadi nggak satu-satunya kayaknya sumber gula yang saya dapat buat manis tuh ya dari protein bar yang memang atau oatmeal atau apa. Jadi memang
Terus kopi itu sekarang saya kan pecinta manis, setiap hari tuh harus ada minuman manis, ibaratnya minum coklat Cadbury kayak gitu. Sekarang udah nggak lagi sama sekali, sudah dikasih ke tetangga-tetangga gitu. Coba-coba stok saya sebenarnya masih ada sekilo Milo tuh sebenarnya. Akhirnya saya direlakan gitu. Ya ada minuman ya dari pas itu dari dokter Putri juga, dokter Gizi juga nyampein batasannya cuma ya sekitar 7 gram, berapa gram. Ya udah pas jadi kalau ada manis tuh malah kayak di sini ada yang nyangkut kayak gitu. Jadi tidak hanya itu aja sumber manis untuk ininya, tapi ya akhirnya terbiasa sih sebenarnya. Iya ya. Tapi kan ternyata makanan-makanan yang kita makan naturally juga mereka merasa manis ya, buah-buahan, sayuran itu. Kalau nggak kita campurin justru sebenarnya ada rasa manisnya loh, dan itu lebih natural, lebih enak ternyata ya. Mau dengar Mbak Nia juga nih, jatuh bangunnya seperti apa gitu, selain dari yang pura-pura belum sarapan tadi loh ya. Jatuh bangunnya sebenarnya banyak banget sih kalau diceritain kan. Sejam lebih ya. Jadi memang apa namanya yang namanya pasang surut ya, itu kadang-kadang kita kalau pas lagi capek, aduh pengennya mengapresiasi diri sendiri, gitu kan. Mengapresiasi dengan apa ya, makan yang enak yang bikin kita itu jadi lebih merasa bahagia, daripada bahagianya mungkin sebenarnya karena itu ada dampaknya gitu ya. Ya, jadi kalau kayak gitu-gitu, saya biasanya langsung balik lagi ke titik semula gitu kan, langsung ingat gitu. Apalagi ditambah kalau misalkan teman-teman di kantor tuh misalkan support gitu, wah tambah semangat ya, maksudnya gini. Kalau pas kayak kemarin tuh contoh kan ada kita foto yang beberapa itu ya, yang bareng-bareng, terus ada yang apa namanya ngepost di grup. Ada yang foto yang ada backgroundnya KPI Fit itu dok. Nah itu kan, terus habis gitu, waduh udah ditaruh di grup nih, berarti jangan, maksudnya gini, malu nih kalau misalnya ada hasil gitu kan, ibaratnya gitu ya. Nah itu sebetulnya juga salah satu yang menyemangati diri sendiri gitu ya. Jadi dikala kita misalkan pengen yang balik lagi ke zaman dulu gitu ya, nah itu balik lagi niatnya harus dipertajam lah, ibaratnya kita mesti balik lagi kan niatnya sebetulnya apa sih gitu kan. Kamu pengennya sehat kan gitu kan, karena ya kita semakin lama gitu ya dengan bertambahnya usia gitu, terus kapan lagi kalau nggak sekarang gitu kan. Mungkin itu aja sih kalau dari aku ya. Terus kemudian mungkin kayak tadi dok, mungkin kalau salah satu yang mungkin bisa kita rubah ya kalau di lingkungan mungkin di sekitar kita ya, contoh nih, kalau dulu pesan snack itu kan kue-kue gitu, sekarang kalau requestnya buah aja ya buah gitu. Nah itu supaya nanti yang lain-lain juga sama gitu kan. Jadi sekarang kita kalau misalnya di kantor ini duta KPI Fit gitu ya, sebenarnya kita kayak jadi beban juga sebenarnya, tapi ya itu demi khususnya buat kita ya, pengennya kan sehat. Terus ya sebenarnya kita bisa ngajak teman-teman di lingkungan kita gitu kan, kalau semuanya satu frame yang sama, satu frekuensi itu enak banget gitu ya. Apalagi olahraga bareng gitu ya, misalkan kita melakukan aktivitas-aktivitas sama teman-teman yang lain, itu fun, itu kita happy, itu sebetulnya juga salah satu stimulus kita untuk melakukan ini gitu ya. Kalau dasarnya kita nggak seneng, terpaksa, wah itu susah. Mungkin itu tadi ya, kadang yang stuck gitu ya, kok kayak nggak ada perubahan. Itu mungkin ada saat-saat yang pas kondisinya lagi turun itu dok gitu ya. Nah itu kita mesti bisa membangkitkan semangat kita sendiri sih. Itu sih dok. Wah, keren banget emang. Nah dok Andi, ini kan pengen tahu nih, dengan jatuh bangun yang seperti itu ya, dan tadi kata dokter Andi juga bahwa ini kita tuh jatuh bangun nggak cuma dalam proses awal aja loh, nanti begitu kita udah bagus, udah sehat gitu ya, misalnya udah lebih baik, nanti prosesnya juga akan jatuh bangun lagi gitu ya. Jadi itu juga saya sebenarnya juga pernah ngobrol lah ya sama teman-teman ya gitu kan, maksudnya untuk mempertahankan kondisi ideal pun juga kita jatuh bangun, namanya kita manusia ya kan, selama masih ada godaan-godaan itu pasti juga nggak akan mudah. Nah dok, kira-kira kalau untuk mempertahankan orang nih stay motivated gitu ya, itu ada tipsnya nggak sih dok? Oke. Ya, jadi kalau jatuh bangun dan tantangan tuh udah pasti ya gitu, di mana saja gitu ya. Terus kemudian kalau dari tim teman-teman KPI sudah pasti bahwa tuntutan pekerjaan gitu ya, dan itu semua orang juga punya pekerjaan gitu ya. Jadi tadi Mbak Nia bilang sibuk
gitu. Kalau saya lagi sibuk, saya butuh reward gitu ya. Semua orang pasti akan sibuk, dan kalau kita sibuk terus, artinya kan semakin sibuk kita semakin suksesnya kita kan. Terus kemudian kalau reward terus kan akhirnya badan kita ya. Artinya kita tuh memang harus tipsnya tuh yang pertama adalah tadi ya, kita harus punya mindset. Harus tuh berawal dari sebuah mindset. Why? Mengapa sih kita kok kayak gini gitu? Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, kok makan tuh harus yang sehat ya. Misalnya kayak gitu kan. Karena ya kita akan mindset kita adalah ya tubuh saya ini adalah aset buat saya gitu. Jadi kalau apapun yang saya masukkan ke dalam tubuh saya yang jangan merusak aset saya. Kalau aset saya ini lagi mahal nih harganya nih gitu. Ketika saya bekerja dan segala macam, saya punya karir yang bagus dan segala macamnya kan. Jadi kita harus berawal dari mindset itu kan, bahwa kita melakukan itu, kita berolahraga itu juga bagian dari menghargai hidup kita. Sebagai contoh lah, ini paling gampang adalah kita ini sekarang tahun 2023, 3 tahun yang lalu kita beberapa tahun yang lalu 3 tahun kita COVID. Tubuh kita ini udah berjuang mati-matian untuk mempertahankan kita bisa hidup di sini ya sampai sekarang gitu. Nah, kita bisa anggap sebagai Fit Journey ini sebagai bagian dari celebrate our life gitu ya. Kita merubah hidup kita berterima kasih kepada tubuh kita bahwa tubuh kita udah berjuang keras melawan COVID sehingga kita masih bisa sehat, masih bisa bekerja, kita masih bisa punya karir, kita masih bisa sibuk tadi ya di pekerjaan kita gitu. Jadi tubuh kita udah bekerja keras dan saatnya sekarang kita berterima kasih kepada tubuh kita untuk ya tadi ya memberikan yang terbaik buat tubuh kita. Tubuh kita harus digerakkan, tubuh kita harus berolahraga, tubuh kita harus diberi makanan yang bergizi dan segala macam. Itu saya rasa itu poinnya, itu pertama kali mindset yang penting buat kita. Itulah reward yang sesungguhnya betul, untuk diri kita betul, ya. Ya kita jadi memberikan kebaikan untuk diri kita betul. ya. Nah, ketika kita berawal dari mindset itu, pasti kita akan selalu stay terhadap mindset itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi kita menjadikan itu sebuah habit, ya kan. Kalau kita tadi berolahraga itu sebagai keharusan, harus ya mungkin di awal mungkin step nih. Belum 10.000 saya harus muter-muter sofa, muter-muter. Apalagi dokter Andi posting 20.000. Langsung keder gitu ya. Masih 2.000. Saya 7.000 nih. Iya. Tapi sorry dok, pernah nggak ngitung step ketika kita benar-benar nggak jalan ya, nggak niatin jalan? Yang cuman dari rumah kalau naik kendaraan gitu ya, misalnya naik kendaraan pribadi, muter-muter di kantor doang gitu kan, itu less than 2.500 loh. Gila ya? Betul. Sesedentary itu loh kita hidupnya kan. Betul. Steps itu jadi penting banget sih. Kenapa? Karena kalau kita tuh dengan kita target 10.000, ini saya bagiin tipsnya ya buat teman-teman. Kenapa kita target 10.000? Karena pertama kita harus olahraga minimal 30 menit. Sama kita harus gaya hidup aktif, kurangin duduk selama kita bekerja. Karena kalau kita cuman 30 menit jalan pagi misalnya, terus kemudian di kantor duduk aja, itu paling mentok cuma 6.000. Ya nggak? Tapi kalau tadi nggak pakai olahraga, cuman di kantor aja mentok juga 3.000, bener nggak? Tapi kalau kita olahraga 30 menit, terus kemudian di kantor kita banyak jalan, kita hidup aktif juga, maka akan jadi 10.000 gitu. Jadi harus ada dua hal itu tadi sih, bahwa kita harus olahraga secara terstruktur dan kita harus hidup aktif tadi ya gitu, kurangin duduk dan banyak bergerak. Itu memang menjadi contoh sih. Makanya kenapa batas limit 10.000 itu jadi patokan gitu. Jadi yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah habit, terus kemudian yang ketiga ya tadi ya, kita tuh harus memulai segala sesuatu tuh sebenarnya nggak susah gitu ya. Sebenarnya kalau kita jalanin ya, sebenarnya olahraga itu nggak susah gitu ya. Maksudnya kita melakukan olahraga, kita menyempatkan waktu. Orang bilang saya sibuk, saya nggak sempat waktunya, tapi ternyata bisa tuh ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan benar gitu. Makan juga gitu. Makan tuh kita mungkin di 3 bulan ini kita belajar bagaimana cara makan yang enak tapi kalorinya rendah gitu. Atau kita makan yang tadi ya, maksudnya nggak waste kalori gitu. Maksudnya kita makan yang udah
udah nggak ada vitaminnya, udah nggak ada gizinya, tapi kalorinya gede. Nah itu yang kita tuh harus belajar di situ gitu, sehingga ketika kita tahu tipsnya, kita tahu udah jadi habit dan mindset kita bagus, saya rasa tantangan itu tuh pasti kita bisa konsisten gitu. Dan ya itu tadi sih, yang penting kita terus melangkah, suatu saat pasti akan nyampe gitu ya. Sama ya tadi, kita tuh harus melihat bahwa sebenarnya beautiful destination-nya itu gitu ya. Kayak kita kerja kan, kita ngelihat wah nanti ada reward, ada apapun di sana, kita bekerja giat. Tapi ketika kita hidup aktif, kita hidup sehat, itu kan beautiful destination-nya itu yang harus kita bayangin. Nanti kita sampai tua, anak kita bisa ngeliat main sama cucu atau apalah dan segala macam, itu yang harus kita bayangkan. Kenapa kita hidup sehat gitu. Benar banget. Jadi saya juga pernah baca ya, maksudnya dia dari influencer juga tuh, motivator untuk sport gitu. Jadi kita sport itu memang, olahraga itu enggak ya memang sih untuk badan kita ideal, metabolisme kita bagus gitu ya. Tapi tadi itu in the end gitu ya, itu adalah untuk mengurangi dependensi kita, ketergantungan kita terhadap orang lain ketika kita sudah tua gitu ya kan. Ketika otot kita masih bagus, tulang kita masih bagus gitu kan, pikiran kita masih bagus, karena itu ya dok, maksudnya itu olahraga juga ternyata mempengaruhi mental health juga ya. Ketika kita di umur 70 bahkan mungkin 80 tahun gitu ya, itu kita masih bisa independen gitu loh kan, mengurangi ketergantungan kita ya, masih bisa main sama cucu kayak gitu kan ya. Hopefully, mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu gitu ya kan. Jadi kita bukan yang di umur 50 tahun nanti kita menyesal gitu ya, merasa bahwa kayak gue dulu nggak hidup sehat gitu kan, sekarang 50 gue udah diabetes dan sebagainya. Even, nah kalau nggak salah nih ya dok ya, orang-orang yang misalnya udah punya penyakit kronis pun gitu ya, mereka akan juga tetap bisa lebih baik kualitas hidupnya ya dok ya, dengan olahraga ya dok ya. Betul. Jadi ada istilah exercises medicine gitu. Jadi bahwa olahraga itu kalau ada obat yang bisa mencegah berbagai macam penyakit dan bisa mengurangi berbagai macam penyakit adalah exercise gitu. Betul banget ya. Betul kan? Ya kan, kalau kita bicara obat apapun, maksudnya penyakit apapun, penyakit kronik, lini pertamanya itu adalah lifestyle modification gitu. Jadi bahwa mengatur makan, terus kemudian berolahraga itu adalah bagian dari pengobatan sebenarnya, yang sebenarnya jarang banget tuh diterapkan gitu ya. Artinya ya itu dulu sebenarnya, ketika itu sudah bisa melakukan, nanti yang lama-kelamaan dosis obat akan berkurang dan segala macamnya, sehingga kita di komplikasi dari penyakit kronis itu akan tidak terjadi gitu. Bener banget, termasuk nih bisa dicoba mungkin untuk teman-teman yang KPI Fitters yang bad mood gitu ya kan, habis kena marah di kantor atau habis marahin di kantor gitu ya kan, pulang olahraga lah gitu kan. Nanti tuh hormon-hormon baik kita ya, serotonin itu salah satunya akan mengucur deras gitu kan. Terus kita pasti nggak bad mood lagi dan siap untuk marah lagi. Jadi itu benar-benar ya itu tadi, keseimbangan antara physical and mental itu ternyata ya itu tadi, dari nutrisi dan olahraga, nggak bisa dipisahkan antara keduanya ya dok ya. Terus ini dok, pengen dapat insight dong dok, olahraga tuh mestinya yang seperti apa sih yang bisa ada efek baiknya gitu ke tubuh kita gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara jenis olahraga, itu pertama ada kardio gitu kan. Kalau kita bicara tentang risiko penyakit jantung, risiko cardiovascular disease, apapun itu ya, penyakit jantung dan pembuluh darah, itu yang paling berperan itu adalah kardio. Jadi teman-teman ketika teman-teman diminta untuk banyak jalan, ngejar step itu kan artinya jalan. Nah itu tuh kardio tuh gitu. Dimana rekomendasinya adalah 30 menit setiap hari 5 kali dalam seminggu. Itu rekomendasi, general recommendation ya. Artinya kalau seseorang melakukan cardio exercise 150 menit per hari, 150 menit per minggu, itu risiko terjadinya cardiovascular disease dan risiko penyakit kronis di kemudian hari itu sangat kecil sekali gitu. Nah, ketika kita ingin melakukan weight loss, mungkin targetnya bisa di atas 30, bisa 45 menit atau bisa 1 jam gitu. Nah, tujuannya adalah supaya kita
weight loss atau fat loss gitu. Jadi supaya rumusnya kalori yang keluar lebih banyak dibandingkan kalori masuk. Nah, yang kedua lagi adalah kita harus melakukan latihan beban atau latihan strengthening exercise. Nah, latihan strengthening exercise itu rekomendasinya adalah 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Makanya teman-teman disarankan 3 kali dalam seminggu. Nah, strengthening exercise itu juga punya benefit yang sama seperti kardio, bahwa ketika masa otot kita bagus, pertama risiko terjadinya sarkopenia di kemudian hari. Masa otot kita kecil tadi, independensi pada saat kita hari tua itu penting banget dari masa ototnya. Kalau kita nggak, sekarang aja kita malas bergerak, terus nanti hari tua otot kita makin mengecil, itu yang bikin kita risiko jatuh, kita risiko osteoporosis dan segala macam itu. Disitulah tergantungnya masa otot. Jadi saatnya kita menambung masa otot sih sebenarnya. Terus kemudian untuk diabetes, untuk penyakit metabolik, ternyata otot itu juga penting banget sih untuk bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Itu dari masa otot juga gitu. Jadi latihan kekuatan otot itu sangat penting sekali gitu. Dan yang berikutnya lagi adalah fleksibilitas dan latihan balance. Nah, fleksibilitas dan latihan balance tuh juga jadi penting karena apa? Karena muskuloskeletal problem ini juga menghantui kita nih ya. Bener gitu. banget. Apalagi kemarin 3 tahun kita work from home itu ya. Semuanya pasti pernah neck pain lah, shoulder pain, back pain dan segala macam itu kan pain ya itu tuh karena kita banyak duduk dan akhirnya otot-otot kita atau sendi-sendi kita itu kaku gitu. Jadi fleksibilitas atau stretching itu yang sebenarnya penting juga kita lakukan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kan teman-teman udah latihan strength nih ya, endurance ya, maksudnya 3 kali loh seminggu. Mulai dari ada yang 1 kali seminggu, sekarang sudah di green zone semua 3 kali seminggu, ya kan, hebat banget. Itu nggak mudah ya dok ya, betul-betul nggak mudah untuk dari orang yang nggak pernah exercise seperti kita lah ya, atau yang exercise-nya udah 20 tahun yang lalu gitu ya kan, untuk kembali lagi seperti itu kan bukan hal yang sangat mudah gitu ya. Nah, Mbak Mevi ada nggak nih kemarin, bagaimana caranya supaya saya bisa di green zone gitu kan, bisa 3 kali lah seminggu? Sebenarnya sebelum mulai itu saya nggak pernah olahraga sama sekali dok. Jalan aja tuh susah lah ya, ibaratnya kalau diajak olahraga, nggak usah nanti dulu enak lele kayak gitu. Atau udah malam, Jadi lupa udah besoknya lagi. Ya itu tadi sih sebenarnya komitmen. Terus karena memang berawal dari saya butuh gitu. Saya butuh karena saya kan nyari lutut karena berat badan juga. Terus pas waktu konsul pertama sama dokter Andi, ternyata tuh obat buat lutut yang ngilu itu bukan dibiarin, tapi justru dibangun otot gitu, biar jadi tumpuan airnya. Ya dicoba gitu, dan emang mendingan gitu ya, seiring turun berat badan ini juga. Jadi udah nggak, sebenarnya masih, tapi ya itu kan wajar ya sebenarnya, karena bertahun-tahun ngilu masa tiba-tiba langsung hilang, besok bangun pagi hilang gitu. Tapi sangat better bisa yang dulu jalan tuh yang kayak encok aduh udah 10 menit gitu kan, ya kuat gitu maksudnya. Jadi ternyata tuh kalau ngilu badan gitu itu bukan dibiarin, bukan aduh sorry deh nggak bisa deh lagi ngilu, ternyata tuh justru dibangun. Yang saya baru tahu ototnya, ternyata tuh olahraga tuh harus ada bangun masa otot gitu. Itu yang baru saya tahu di program ini gitu. Maksudnya baru tersadar, sama ini kan ngeliat di reel bangun masa otot apa coba gitu kan ya. Taunya jalan kardio, zumba udah. Ternyata yang saya baru tahu tuh di program itu, karena itu tadi sudah tahu manfaatnya, jadi ya kenapa nggak diterusin gitu. Tapi susah nggak di awal? Masih ada penyesuaiannya sampai terus akhirnya sekarang bisa menikmati lah gitu ya anggapnya? Iya berat sih sebenarnya, beratnya karena yang biasa pulang kan kantor, selesai pulang ini ya, terus kalau dinas ya, dan untungnya ada online juga bisa dia. Itu sih sebenarnya lebih ke komitmennya. Betul bahwa saya tuh tadi saya pas program sudah dijelaskan ini programnya ini gitu kan. Saya yang menawarkan diri, bukan medical yang memaksa saya gitu. Itu
Jadi terus teman-teman karena ada komunitas, emang perlu ada komunitas sih, teman-teman posting atau apa. Jadi emang sebenarnya support system komunitas semua itu ibaratnya ya semesta mendukung, tapi bukan berarti kalau semesta tidak mendukung terus kita nggak ini ya. Sebenarnya cari aja gitu, cari orang yang mau mendukung. Dan alhamdulillah Dok, suami saya jadi maksudnya keluarga gitu ya. Saya ajak juga karena misalnya aduh belum 10.000 langkah nih gitu kan. Saya ajak gitu. Terus misalnya suami nganterin ke gym gitu. Ke Aminah ya nanti dia ini lari gitu. Jadi kayak jadi saya selesai, dia selesai lari kayak gitu. So sweet. Jadi kayak nganterin gitu kan. Jadi dan ngerasa juga ini nggak ngantuk kan dia di kantor kayak gitu. Jadi emang sebenarnya akhirnya ternyata saling mempengaruhi gitu. Oh, kita ini malas karena kedua-duanya malas ya. Baru tahu gitu maksudnya. Yaitu di kantor juga, dan alhamdulillahnya di kantor tuh lingkungan di kantor apa saya di fungsi dan di lantai itu emang rajin olahraga. Saya juga jadi rajin olahraga. Wah, rajin. Oh iya, betul ya. Jadi alhamdulillahnya semesta mendukung gitu kan, diberi kesempatan sama medical, waktu itu dokter Andi juga gitu, dikasih insight, terus ada lingkungan juga, jadi semua kayaknya sebenarnya balik lagi sih kita yang mencari-cari. Sebenarnya banyak sih forum-forum juga, ternyata banyak ada komunitas-komunitasnya ya. Iya benar banget. Nah ini tadi nih Dokter Andi, ini gambaran ya dari Talent Fit Journey ini yang tadi Dokter Andi sampaikan, sibuk, ini orang sibuk semua nih ya kan, yang kerjanya benar-benar nggak bisa ditinggal, bahkan mesti harus nambah-nambah diselesaikan di rumah dan sebagainya. Dan mereka exercise itu kan sore ya, sore kan, sore selalu habis maghrib gitu ya kan, kadang-kadang paling cepat jam 5 kali ya Mbak ya, paling cepat jam 5. Terus weekend, iya, weekend kita juga ngambil, Weekend ambil Sabtu Minggu kan, artinya tuh ada loh waktu itu, ibaratnya gini ya, nggak mungkin dong, ya itu tadi semesta tidak menyediakan waktu kita untuk menjadi orang yang lebih baik kan gitu kan, tergantung kita mencarinya. Mbak Nia, aku pengen tanya, latihan apa yang paling dibenci selama di awal-awal itu? Di awal-awal ke gym gitu. Di awal-awal ya, aku sebetulnya sama kayak Mbak Bevi ya, jarang olahraga, paling minimal tuh jalan kaki dong, itu masih sih kalau jalan kaki ya. Tapi kayak nge-gym itu seumur-umur baru parah banget ya. Jadi emang pas waktu pertama kali yang pertama kan biasanya ada hari ini mau apain dulu nih yang dikerjain gitu. Misalkan kayak tadi kan ada beberapa ya, ada yang keseimbangan, ada yang kekuatan otot gitu kan. Nah pernah itu pas latihan itu pas kebetulan ada di bahu kan agak-agak enak gitu kan. Akhirnya mungkin setelah itu bisa di Dokter Andi ya. Terus si PT-nya itu akhirnya fokusnya ke kaki gitu kan. Ke kaki, ternyata di kaki aku tuh kan juga kadang suka lutut itu kadang suka berasa nggak enak gitu ya, tapi nggak sampai sakit gitu enggak, cuman kalau pas ditekuk gitu berasa nggak enak. Terus akhirnya ini kok hari ini kayaknya aku olahraga itu lompat-lompat lah, terus yang lari kayak pemain bola itu ya, terus bolak-balik nanti lompat lari kecil terus lagi apa, pokoknya fokusnya ke kaki. Mbak hari ini kok kayak saya lebih ke kaki semua ya gitu. Kayaknya pasti pegel banget itu kalau ngecek di heart rate-nya itu sampai 160. Biasanya cuma di 110 atau 120 ya. Kayak orang main tenis ya, kalau main tenis itu juga kan kadang ada lari-larinya tuh juga sekitar 160 sama, jadi kayak ngos-ngosan, bentar mbak, boleh istirahat 2 menit udah selesai, ya baru juga 2 menit gitu, ayo mulai lagi gitu. Tapi terus akhirnya yang jadi beda apa, tadi benar itu, saya makanya tadi ketika dokter bilang kalau obatnya tuh exercise, itu benar banget, karena waktu itu jadi pas lutut itu setelah olahraga biasanya ada stretchingnya ya. Nah stretching itu kalau pas begitu kita stretching yang modelnya kita terlupuk, terus kaki satunya ditekuk, itu langsung aduh sakit gitu kan, jangan terlalu ini banget gitu. Nah pas setelah latihan kaki itu
kok tumben nggak ngomong sakit gitu, jadi aku juga nggak berasa apa-apa gitu. Jadi kayaknya otot itu emang harus dilatih ya, mungkin dia kalau kita nggak ngelatih jadinya kaku ya, makanya tuh jadinya kayak sakit banget, ibarat kanebo itu kanebo kering gitu dong. Nah kan kalau ditekuk kan susah ya, tapi begitu dia lemes, sudah dilemesin kan gampang gitu, mau dibentuk apa aja itu ternyata sama kayak otot gitu ya. Nah gitu. Nah terus akhirnya oh ternyata emang harus dilatih nih ototnya, selama ini dia manja makanya tuh kaku, dia diem itu doang kan ibaratnya nggak diapa-apain gitu kan. Nah terus akhirnya sejak itu oh oke, kalau gitu bener tuh yang diomongin dokter Andi, dengan kita exercise itu akhirnya ototnya jadi lentur gitu, jadinya Jadi lebih kuat. lebih fleksibel, Iya. lebih kuat. Iya, Gitu sih dok. Sama ini dokter juga penasaran bertanya gitu. Saya itu pecinta massage gitu kan ya. Jadi 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali tuh karena bawaan pegel-pegel banget ya. Saya mikir wah ini habis ini masih pegel, tapi dok 2 bulan terakhir ini saya nggak pernah hilang itu pegel-pegel tuh. Itu yang kenapa sih dok bisa kayak gitu dok? Kasihan tukang masasnya nih nggak pernah dipanggil gara-gara KPV. Sebenarnya dari tadi itu Mbak Mevi sudah banyak merugikan perusahaan. Ya kan, model obat, coklat, sekarang tukang masak sih. Iya, kenapa sih dok maksudnya kok bisa nggak pegel-pegel lagi gitu kan? Bukannya olahraga tuh bikin pegel, tapi saya mikir ini pasti habis nge-gym nih pasti bakal ini. Enggak gitu, karena ya tadi nyebutnya karena setelah olahraga beban harus stretching. Cuma kenapa kok saya nggak pegel-pegel lagi gitu ya dok ya? Sian tukang massage. Ada satu lagi loh sebetulnya dampaknya setelah olahraga selain dapat pegel apa coba? Nggak lapar. Beneran. Jadi aku tuh pernah ya pas sebelum olahraga tuh belum makan gitu kan. Terus tapi niatnya habis olahraga terus diisi gitu kan. Tapi setelah itu kok berasanya malah nggak lapar, pengennya malah cuma minum doang. Dengan minum itu jadi kenyang gitu. Nah itu mungkin bisa dijelasin kali dok ya, kok bisa kayak gitu gitu ya. Oke, yang jelas yang terjadi sama Mbak Mevi itu sebenarnya banyak sekali terjadi ya, pemikiran yang tadi ya, bahwa kalau lutut aku sakit aku tuh takut berolahraga gitu. Padahal sebenarnya aku tuh disarankan untuk menurunkan berat badanku supaya beban di lututnya berkurang. Tapi gimana caranya, orang olahraga aja sakit gitu kan. Nah itu yang terjadi, dan yang terjadi di banyak orang adalah dia justru karena lututnya sakit dia mager, dia nggak mau bergerak, dia mau ngambil sesuatu juga males atau apa dan segala macam. Sehingga yang terjadi adalah seperti lingkaran setan sebenarnya, bahwa lututnya makin kaku, ototnya makin lemah, jadi sakitnya makin menjadi, bahkan berat badannya makin ditambah lagi gitu. Jadi itu yang harus dipotong sebenarnya, dan bahwa yang sudah terjadi itu membuktikan bahwa disitulah pentingnya exercise di situ, bahwa kita tuh sebenarnya ngelakuin exercise bisa kok kita ngelakuin exercise yang nggak tanpa memberatkan lutut dulu gitu. Kita menguatkan otot-otot di sekitar lutut sehingga ototnya menjadi lebih kuat, sehingga sendi itu jadi nggak kaku, sendi itu jadi bekerja lebih ringan gitu. Sehingga dan juga mungkin di sendi itu tuh ada pelumas sendi. Dan di pelumas sendi itu ada tulang rawan ya, karena tulang rawan itulah yang menghasilkan cairan sendi. Tulang rawan itu seperti kanebo atau seperti busa cairan itu, bahwa dia itu kalau lagi kita diem dia menghisap cairan, tapi kalau dikasih pembebanan dia akan diperes, dia cairannya akan keluar gitu. Jadi sebenarnya kita hidup itu juga butuh beban gitu kan. Kita hidup butuh beban supaya kita bisa berkembang. Sama juga bahwa lutut kita itu juga sebenarnya butuh pembebanan supaya cairan di situnya atau sendinya atau tulang rawannya jadi lebih sehat gitu. Jadi makanya ketika kita berolahraga atau kita bergerak atau lututnya di stretching lah, cuman stretching aja gitu ya, kita nggak males aja, itu jadi lututnya tuh nggak kaku gitu. Makanya tadi kuncinya adalah yang tadinya di stretching kok kaku ya iya jadi hilang gitu. Terus kemudian yang kedua adalah efek strengtheningnya juga gitu, sehingga dan ketika sudah kuat dan ketika sudah otot itu kuat, otot itu nggak gampang fatigue. Jadi asam laktatnya juga nggak mudah keluar gitu. Nggak banyak dihasilkan. Betul. Nah, tapi kalau kita duduk aja gitu ya. Oh itu yang pegel-pegel tuh karena asam laktat. Iya, asam laktat itu adalah dihasilkan oleh tubuh saat kita beraktivitas lah ya. Betul ya, aktivitas ya. Dia itu adalah yaitu biang keladi dari rasa nyeri, Betul. rasa pegel dan sebagainya. Jadi misalnya nih, kekuatan otot kita segini.
tapi kita karena kita aktivitas, kita sibuk kerja, beban kita segini, maka otot kita komplain nih, sehingga dia ngeluarin asam laktat sehingga pegel-pegel tadi gitu. Dengan sudah dilatih, otot kita punya kapasitas yang besar, sehingga dengan mau sibuk kayak apa dan segala macam, mau meeting seharian, mau apa dan segala macam, jadi dia punya kapasitas yang lebih besar sehingga dia nggak mudah capek, dia nggak mudah pegel-pegel. Itulah kerennya. Nah itu efek jangka pendek tuh. Efek jangka panjangnya tadi nanti di hari tua otot kita nggak mudah mengecil, otot kita nggak mudah lemah lah. Ibaratnya itu. Jadi independence tadi gitu. Yang paling keren sih. Jadi sudah terbukti ya. Padahal baru 2 minggu, baru 2 bulan loh nih. Gitu. Indikatornya. Tapi benar. Pada waktu kita mau seleksi peserta talent ya, talent Fit Journey ini, saya tuh konsultasi nih sama dokter Andi, dok hasilnya tuh begini gitu kan, ada banyak yang mereka dengan penyakit atau kondisi muskuloskeletal ya, sendi dan otot-otot yang kurang baik gitu ya kan. Saya sebenarnya worry tuh, takut gitu kan, karena saya pikir dok ini kalau misalnya dimasukin kayak gini, dimasukin Fit Journey apa nggak nanti malah jadi bisa drop gitu ya, drop out di tengah jalan gitu kan. Tapi dokter Andi sepertinya matanya malah bersinar-sinar gitu ya kan. Begitu mengetahui ada gangguan muskuloskeletal, saya jadi takut gitu ya kan. Kenapa gitu kok dia malah semangat gitu ya kan. Tapi ya itu tadi karena dokter Andi kan sesuai dengan expertise-nya ya. Kemudian menyatakan nggak apa-apa dok, ini kita tetap ikutin aja gitu kan. Nanti justru itu yang menjadi fokus kita ya. Dan benar banget ternyata sudah ada lagi salah satu talent fit kita juga yang ternyata mengalami kondisi sendi yang kurang baik juga nih, Mbak Nia dan Mbak Mevi. Dan sekarang aduh keren, next kita undang ya. Nah untuk yang pertanyaan Mbak Nia nih, Dok Andi, ini sama ya, saya juga pernah ngerasain seperti ini. Jadi saya pulang agak telat waktu itu, kemudian saya olahraga lari kardio gitu ya, belum makan karena takut kemalaman gitu ya kan. Pulang olahraga hilang laparnya, jadi saya terpaksa untuk makan supaya ya masa nggak makan gitu ya kan. Takutnya malah jadi nanti tambah sakit, jadi sakit gitu kan. Itu kenapa dok seperti itu? Iya karena ketika kita berolahraga itu memang banyak sekali hormon yang dikeluarkan dalam tubuh kita seperti serotonin, endorfin, which is itu adalah feel good hormon. Terus kemudian stress release hormon juga gitu. Jadi ketika feel good hormon itu keluar, maka yang ada adalah kita ngerasain something feels yang good gitu, which is yang tadinya rasa lapar yang itu mengganggu pemikiran kita itu jadi hilang dengan rasa good tadi gitu, rasa nyaman, rasa enak, rasa segar yang ditimbulkan dari olahraga itu tadi gitu. Sehingga rasa laparnya tidak ada. Tapi ya penting buat kita tahu ya, jangan sampai kita juga tidak terreplace kalori kita yang keluar gitu. Jangan sampai kita juga kekurangan nutrisi juga, itu juga yang harus penting sih gitu. Dan itu terjadi ketika kita sudah terbiasa sebenarnya. Tapi kalau yang belum terbiasa, makanya selalu pesan ya, kalau kita olahraga itu jangan dalam kondisi yang perut lapar sekali gitu, karena setelah olahraga jadi lapar banget terus akhirnya jadi overeating gitu ya. Yang tadinya makannya sepiring cukup ini jadi 2 piring, jadi percuma olahraga, jadi akhirnya kalori positif lagi gitu. Nah itu juga penting sih, makanya penting buat kita adalah ya tadi sih, meskipun sudah seperti itu tapi ada baiknya kita ada healthy snacking. Terus kemudian setelah olahraga juga ketika kita agak memperlama jarak kita makan, di situ ada proses metabolisme tubuh kita yang bekerja, di mana di situ bisa mempercepat fat loss gitu. Jadi harus ada jarak dari makan yang besar, itu juga penting banget, sama seperti intermittent fasting kan sebenarnya. Nah makanya kemarin saya juga ditanya tentang intermittent fasting apa. Intermittent fasting beberapa orang bagus ya kan, sama seperti puasa sebenarnya kan. Cuman yang nggak bagus adalah ketika intermittent fasting tapi terus kemudian makan yang pertama itu melebihi dari makan 2 kali ya dia percuma. At the end kita nggak akan bisa lepas dari kalori in, kalori out. Kalori out harus lebih banyak dibandingkan kalori in. Makanya disinilah kita belajar, dimana disinilah kita cari tips-tipsnya apa, sisi-sisi kreatifnya, bahwa kita tuh makan kenyang, enak, tapi bergizi dan kalorinya nggak banyak gitu. Iya, benar. Lebih kayak gitu sih.
Ya itu tadi dokter Randi ya, kita tetap harus ngukur yang hitung kalori. Betul. Karena kalau saya agak cerewet masalah itu kalorinya segini, saya mohon maaf gitu ya kan, saya berusaha untuk mengingatkan diri saya sendiri juga gitu ya kan. Karena itu tadi ya dok ya, karena kalau misalnya kita ya kayak intermittent fasting kita kasih jeda makan 6 jam, tapi dari 6 jam itu kita makan terus gitu ya kan, percuma juga ya dok ya, apalagi nggak dibarengin dengan olahraga gitu ya kan. Jadi kuncinya tetap ya itu tadi, tidak bisa tapi aku ini ya tertarik banget tadi ceritanya Mbak Mevi dan Mbak Nia bahwa keluarga itu sekarang udah support banget gitu ya, bahkan udah bisa menularkan, ini udah jadi influencer di keluarga kan, berarti kan ya kan, dalam 2 bulan ini loh udah jadi influencer di keluarga gitu ya, tadinya mager sekarang udah mau olahraga gitu kan. Terus ini untuk review aja mungkin ya, kemarin kita sempat podcast dengan salah satu dokter ortopedi. Nah mungkin kita nih yang sebagai ibu-ibu ya juga. Jadi di situ saya review dikit bahwa beliau bercerita gitu bahwa kondisi anak-anak kita nih sekarang itu adalah mereka kekurangan aktivitas fisik. Ya. Karena anak sekarang nggak ada lagi yang manjat pohon, manjat genteng ya kan, masuk sungai, itu udah nggak ada nih di kota-kota ya terutama. Dan ternyata itu mempengaruhi kekuatan muscle mereka dan juga tulang-tulang mereka. Jadi bisa dibayangin kalau mereka nanti tetap dalam kondisi seperti itu dan kita memberikan lingkungan di rumah yang mendukung mereka untuk seperti itu ya, mager, cuma main gadget, kerjanya nggak diarahin untuk olahraga gitu dan makan yang baik gitu ya, bisa bayangin nanti dalam 10-15 tahun kemudian mereka itu akan jadi generasi yang tidak punya kekuatan secara fisik gitu ya. Dan itu berbahaya, itu bisa dibilang sebagai penurunan dari kualitas generasi kita gitu ya kan. Jadi untuk teman-teman dari Talent Fit Journey ini udah mulai dari keluarganya nih, berarti secara tidak langsung udah memperbaiki generasi yang akan datang juga ya dok ya. Untuk anak-anak gimana sekarang belajarnya? Kalau anak-anak itu di rumah tuh mereka sebenarnya pada intinya tuh senang olahraga sih ya Mbak. Iya, maksudnya senang jalan lah gitu. Jadi kalau misalkan aku jalan gitu ya, kadang kan kalau aku jalan sendiri itu kan memang agak cepat ya langkahnya ya. Jadi kadang kalau misalnya butuh yang santai, biasanya aku ajakin anak-anak keliling di komplek gitu ya, entah pagi. Mereka kalau sore sukanya pakai sepedaan gitu. Nah itu kan juga salah satu cara kita ngajarin ya sebetulnya anak-anak kita bahwa memang olahraga itu juga punya peran penting gitu ya. Either pun cuma jalan kaki gitu, mereka tuh udah senang sebetulnya. Padahal mereka sendiri yang, mama aku ikut dong gitu kan. Kadang kalau misalkan aku butuhnya, aduh ini kayaknya masih banyak ini loh kakinya ngutangnya gitu kan, ini kayaknya butuh jalannya agak cepet. Nah itu aku biasanya nanti ya, ini malam duluan gitu karena target masih jauh dari 10.000 gitu. Jadi tapi kadang aku ajakin juga gitu kan keliling. Terus di dekat rumah itu kan kadang ada playground juga ya dekat situ, jadi mereka sambil main aktivitas, entah itu di situ ada jogging tracknya gitu, jadi mereka jalan putar-putar situ, entah main yang ada playground kayak gitu-gitu. Itu sih dok gitu. Iya. Jadi teman-teman Talent Cafe ini sekarang udah kayak gitu dok, gitu. Jadi anaknya mau lantar ya, lagi ngejar gitu. Kalau dokter di sini saya ajak tos kita berhasil dok gitu. Terus kemudian kalau lagi dinas keluar nih ke hotel, dia selalu tanya, nih gym buka jam berapa ya, tutup jam berapa ya gitu. Terus ada lapangan dekat hotel sini nggak ya dok? Dia selalu kayak gitu. Mereka udah kayak gitu. Emang gitu, jadi nanya gym hotelnya ada gym nggak? Iya. Kalau milih bener banget. Ada gym nggak? Gymnya buka jam berapa sampai jam berapa gitu. Dulu boro-boro kan, nanyanya resto buka jam berapa? Pusat kuliner ya, di mana hotelnya? Yang dekat pusat kuliner kan, terjangkau gitu. Iya bener banget. Jadi mereka beberapa kan juga ada yang ini ya. Saya dapat aku dapat ini kabar misalnya dari teman Eminence yang untuk yang atur-atur untuk jadwal exercise gitu kan, dok si ini mau keluar kota, oh iya tapi dia udah bilang hotelnya ada gymnya. Oh my god gitu kan, itu samping banget tau gak sih ya kan, itu sesuatu banget gitu loh ya kan. Aduh. Jadi baru tahu loh hotel yang Mbak, ini gym ini tuh hotel nggak lengkap. Jadi di kota di sini kalau mau nyari gym lengkap tuh di hotel ini loh. Jadi udah searching di itu loh, di mana namanya, di website kayak gitu. Jadi saya udah ada incaran kalau di kota ini saya mau nginep di sini gitu, karena gymnya lengkap. Di
sini nggak ada gymnya kayak gitu. Oke, bukan deket resto apa kuliner apa ya, enggak ya? Nggak lagi sih sebenarnya. Dan nggak ada lagi sekarang yang motret snack cepet terus sekarang godaan hari ini. Udah biasa berarti dari Udah biasa, godaan. iya udah biasa, nggak ada lagi yang motret seperti itu. Aduh, seneng banget aku dan teman-teman ada di sini semuanya dan 1 jam nggak berasa ya? Nggak berasa 1 jam. Ya mungkin sama ini dok, talent fit di sini tanpa obat. Iya. Iya, jadi saya ditanya dikasih obat nggak sama dokter? Nggak ada, nggak dikasih obat. Iya, aku juga sempat sih Ditanya ditanya juga ada nggak kan. gitu. Iya, paling kan cuma nyaranin ini ya, mungkin suplemen gitu Oh, ya. suplemen omega 3, antioksidan gitu. Antioksidan. Bukannya ini Bukan Nggak ada obat-obat apa gitu. obat untuk memberikan berat badannya so far nggak ada gitu dan tanpa itu pun udah kelihatan banget progresnya semua teman-teman semua. Aku terima kasih banget ya karena bagaimanapun yang tadinya tuh dok saya pun mau membuat program ini tuh juga bukan ragu ya, agak ketar-ketir juga gitu ya kan. Ih, ini benar nggak sih Bang? Kayaknya apakah saya berpikir dengan benar gitu ya kan? Bikin program kayak gini gitu ya kan, tapi ya itu tadi ya enak ya sama Dr. Andi saya bisa saling support gitu kan, let's make change gitu kan, kita bikin mengubah hidup orang gitu ya. Dan bukan saya dan juga bukan Dr. Andi, tapi semua talent fit journey lah yang mengubah hidupnya sendiri. Kami itu hanya memberikan ruang aja ya dok. Iya, dan kita juga ikut terinspirasi, kita juga ikut semangat, kita saling ini sih, saling belajar, semuanya belajar. Saya juga belajar banyak. Iya. Dr. Andi ada lagi yang mau disampaikan nggak nih untuk teman-teman? Oke, mungkin talent yang jelas apa ya? Ini sudah ada sebuah journey gitu ya. Journey-nya 2 bulan ini kita merasakan tantangannya, kita merasakan benefitnya dan segala macam. Tapi yang jelas adalah kita jangan journey kita masih panjang, betul kan? Journey kita masih panjang dan tentu saja apa yang kita lakukan ini itu akan mengimpact ke banyak orang, tidak hanya diri kita sendiri. Diri kita sendiri sudah pasti, keluarga kita sudah pasti, tapi banyak orang itu juga yang menjadi menjadi tujuan kita juga ya, maksudnya karena ketika kita bisa berimpact terhadap banyak orang, saya rasa itu juga akan berimpact pada diri kita ya, sama-sama seperti kayak kita memberi sumbangan atau memberi apapun itu ya, itu juga akan berimpact pada diri kita sendiri. Sama sih seperti dengan kita hidup sehat, dengan active journey atau fit journey ini saya rasa itu sangat penting banget. Dan buat teman-teman yang lain adalah ya terus semangat gitu. Dan tadi di luar itu banyak banget yang lebih parah dari teman-teman gitu kan. Dan nanti teman-teman pasti itu kayak gue dulu. Nih, gue harusnya strateginya kayak gini gitu. Itu yang kita butuhin tuh buat teman-teman gitu ya. Gue dulu juga pernah kayak gitu. Gue tuh kayak gini dan segala macam. Dan ketika punya problem tidak hanya dari indeks massa tubuh, tapi punya problem muskuloskeletal yang lain, itu juga pasti akan membuat mereka itu membuat mereka itu justru itu yang kadang-kadang membuat mereka untuk memutuskan itu susah gitu. Nah itu juga yang kemarin saya sama Dokter Pipit ya, kita biasanya menangani masalah muskuloskeletal akibat kebanyakan olahraga gitu ya. Atlet-atlet aja kita bisa nanganin, apalagi ini muskuloskeletal yang akibat nggak pernah olahraga. Jadi buat saya gampang banget gitu. jadi itu sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi sih apa yang dirasakan Mbak Mevi, Mbak Nia itu perlu kita share gitu ya. Kita viralkan bahwa ternyata ya itu sebenarnya nggak susah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Benar banget Dokter Andi, kita udah bisa lihat ya, walaupun baru 2 bulan udah ada hasil yang tidak mengkhianati usahanya gitu ya kan. Makasih banyak Mbak Mevi, Mbak Nia, seluruh talent fit journey ya kan, yang udah mau berusaha untuk memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan juga untuk komunitasnya ya, untuk teman kerjanya, untuk atasannya, untuk anggotanya dan sebagainya. Karena sebenarnya tuh influence-nya udah dimulai dari sekarang loh.
karena ada yang bilang, Mbak Nia, Anda ikut The Journey gitu. Itu sebenarnya dia udah tahu yang dilakukan Mbak Nia salah, ya kan? Dan kita nggak tahu, mungkin dia sebenarnya juga sudah menerapkan gaya hidup sehat, gitu kan? Jadi nggak nunggu sampai 3 bulan nih untuk jadi influencer. It already start now, gitu kan? Terima kasih banyak sekali, terima kasih banyak Dokter Andi, ya kan? Mudah-mudahan kita lalui 3 bulan pertama. Saya bilang 3 bulan pertama ya. So, kedua, ketiga, dan selanjutnya. It never ends ya kan? Ya kan? 3 bulan pertama ini dengan hasil yang lebih baik dan satu yang selalu saya coba untuk saya ingat dan saya sampaikan ke teman-teman yang ada di Health PTKPI adalah kita nggak akan meninggalkan siapapun di belakang. We never left somebody behind gitu. Jadi no matter apapun kesulitan kalian, selama kalian masih punya keinginan, ya kan, masih punya niat, masih punya harapan gitu, kita akan kasih ruang ya Dok ya. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, ya kan. Sampai berjumpa di podcast series untuk Fit Journey KPI Fit 2023.